Ledakan drama yang mengguncang jagat sepak bola Indonesia pecah begitu cepat, begitu bising, sampai-sampai publik tak sempat bernapas ketika nama Haye tiba-tiba melesat memenuhi seluruh lini masa. Dalam hitungan jam, cuplikan aksinya menjalar ke setiap sudut media sosial, memantik perdebatan panas, amarah tak terbendung, dan sorakan yang memecah ruang maya. Seakan ada gempa yang merambat dari stadion ke ribuan layar ponsel. Di tengah hiruk-pikuk itu, peringatan tajam Coach Justin muncul bak petir yang membelah langit, menambah intensitas drama yang sudah mendidih. Semua orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik panggung Persib? Dan mengapa semuanya terasa seperti awal dari badai besar? Ledakan viral terjadi begitu cepat hingga tak ada yang benar-benar siap. Nama Haye mendadak memenuhi lini masa semua platform media sosial. Dalam hitungan jam, cuplikan aksi briliannya di lapangan membanjiri beranda publik, mulai dari Instagram, TikTok, X, hingga YouTube Shorts. Sorakan, musik dramatis, hingga editan meme bermunculan tanpa kendali, seolah seluruh Indonesia sepakat bahwa ada sesuatu yang beda dari penampilan Haye kali ini. Cuplikan yang menjadi sumber ledakan viral itu memperlihatkan momen ketika Haye melewati dua pemain sekaligus dengan kontrol bola halus, lalu melepaskan tembakan keras yang merobek gawang lawan. Kamera stadion bahkan sedikit goyah karena hentakan sorakan penonton. Video itu kemudian dipotong, diperlambat, diperbesar, diberi efek sinematik, dan setiap versinya tetap sama, memukau. Tak butuh waktu lama sampai komentator sepak bola, akun fanbase, hingga influencer olahraga ikut mengunggah ulang video tersebut. Reaksinya meledak. Tagar Haye beda level mulai melesat ke trending. Banyak yang menyebut aksi itu sebagai salah satu highlight terbaik musim ini, bahkan ada yang mengklaim bahwa sentuhan Haye sudah kelas Eropa. Antusiasme publik membakar ruang diskusi daring. Namun di balik euforia, sejumlah analis mulai mempertanyakan, apakah viral ini wajar? Beberapa pengamat menilai bahwa yang membuat video itu meledak bukan hanya aksi teknis Haye, melainkan aura dan momentum yang pas. Situasi pertandingan, sorakan penonton, hingga ekspresi lawan yang terkejut, semua terbingkai sempurna dalam satu momen. Faktor-faktor inilah yang membuat klip itu terasa begitu hidup. Reaksi publik juga semakin liar dengan munculnya berbagai editan kreatif. Ada yang membuat versi anime, ada yang menambahkan narasi ala dokumenter, ada pula yang menggabungkan cuplikan tersebut dengan musik heroik sehingga seolah Haye sedang menyelamatkan dunia. Setiap kali video diunggah ulang, jumlah penontonnya terus memecahkan angka baru. Di tengah euforia tersebut, satu hal menjadi jelas, Haye bukan sekadar viral, dia menjadi fenomena nasional dalam semalam. Kini, sorotan tidak hanya tertuju pada aksinya di lapangan, tetapi juga pada bagaimana ia akan menanggapi ledakan ketenaran mendadak ini. Publik menunggu, media menyorot, dan atmosfer dunia sepak bola Indonesia mendadak berubah. Semua mata tertuju pada Haye. Ketenaran mendadak Haye ternyata bukan puncak dari viralnya, itu baru permulaan. Ketika video aksinya terus bergema di berbagai platform, muncullah sebuah komentar dari seorang warganet yang mengubah arah cerita. Komentar sederhana, hanya 3 kata, namun mengguncang seluruh percakapan, levelnya udah beda. Dalam hitungan menit, frasa itu menjadi bahan bakar baru bagi arus viral yang sudah meletup. Narasi publik seolah mendadak menemukan judulnya sendiri. Tak butuh waktu lama sampai komentator lain ikut menyahut. Ada yang membuat montase khusus berjudul levelnya sudah beda, full highlight, lengkap dengan musik dramatis. Ada pula yang menganalisis gaya berlari Haye hingga 4 menit penuh, seolah ia sedang membedah fenomena langka. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan, Haye bukan sekadar pemain yang sedang on fire, dia seakan muncul sebagai karakter utama dalam alur drama sepak bola tanah air. Fenomena itu memicu gelombang reaksi lanjutan dari para supporter. Mereka berbondong-bondong membuat coretan digital, poster spontan, dan bahkan kaos bertulisan, levelnya udah beda. Stadion-stadion mulai dipenuhi spanduk digital dari para kreator yang mengabadikan momen tersebut. Dalam sekejap, Haye tak hanya menjadi sorotan, tetapi juga menjadi simbol harapan baru. Media olahraga, yang semula hanya meliput aksi viralnya secara standar, mendadak menaikkan intensitas pemberitaan. Beberapa kanal membuat tayangan kilat dengan grafis mewah, menampilkan ulang aksi Haye dari segala sudut. Mereka membahas gestur tubuhnya, ekspresi wajahnya setelah mencetak gol, bahkan bagaimana ia menatap bola sebelum melepaskan tembakan. Pembahasan yang biasanya disimpan untuk bintang-bintang top internasional kini diarahkan kepada dirinya. Di balik hiruk-pikuk itu, muncul spekulasi baru. Apakah performa Haye hanyalah fenomena sesaat atau tanda kebangkitan pemain yang selama ini tak disorot? Pendapat publik terbagi.
Sebagian yakin Haye memang punya bakat terpendam yang akhirnya meledak. Sementara yang lain menilai viral ini hanya didorong oleh momentum dan editan dramatis. Pertarungan opini makin panas. Namun, di ruang ganti timnya, situasinya jauh lebih tegang daripada yang terlihat di luar. Beberapa pemain mulai merasa sorotan berlebihan pada Haye dapat memicu ketidakseimbangan dalam tim. Pelatih tampak lebih berhati-hati dalam memberi pernyataan, berusaha menjaga agar atmosfer tetap kondusif. Mereka tahu, viral bisa mengangkat moral, tapi juga bisa memecah fokus. Pihak manajemen pun mulai turun tangan. Mereka melihat peluang besar untuk menaikkan branding klub, tetapi juga sadar bahwa eksposur demikian masif bisa mengubah dinamika internal. Setelah rapat tertutup yang berlangsung hingga malam, mereka memutuskan untuk membangun narasi positif. Haye bukan bintang tunggal, melainkan bagian dari visi besar klub. Namun, publik sudah terlanjur fokus pada sosoknya, membuat strategi manajemen sulit berjalan mulus. Di media sosial, gelombang kreator semakin menggila. Versi animasi, versi Cinematic Universe, hingga versi parodi mulai bermunculan. Setiap karya baru memancing ribuan komentar dan puluhan ribu penonton. Publik seolah tidak kehabisan cara untuk memuja momen itu, dan Haye kini menjadi magnet besar dalam ekosistem digital. Statistik engagement melonjak tak masuk akal. Di tengah semua itu, Haye sendiri kabarnya mulai kewalahan. Sumber internal menyebut ia merasa canggung dengan ketenaran yang datang begitu mendadak. Sementara ia ingin fokus pada latihan dan pertandingan, notifikasi di ponselnya tak kunjung berhenti. Sorotan media membuatnya harus menimbang setiap kata, setiap gestur, setiap reaksi. Tekanan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan kini menumpuk, selapis demi selapis. Dan ketika publik merasa drama ini tak bisa lebih panas lagi, komentar dari satu sisi lain mulai muncul. Pandangan seorang analis senior yang dikenal belak-belakan, pedas, dan tanpa filter, Coach Justin. Publik merasa ada badai besar yang sedang merayap pelan. Karena jika seorang Coach Justin mulai bersuara, itu pertanda babak baru drama sudah siap meledak. Sementara seluruh jagat sepak bola sibuk memuja Haye, ada satu sosok lain di ruang ganti yang mulai terlihat gelisah, Marcilio. Dalam cerita ini, ia digambarkan sebagai pemain yang selama ini punya reputasi kuat, stabil, dan memiliki posisi sentral di tim. Namun semakin besar pujian yang diarahkan kepada Haye, semakin terlihat perubahan sikap Marcilio, seakan ada bara kecil yang mulai menyala pelan dalam dirinya. Awalnya hanya hal-hal kecil. Marcilio terlihat lebih lama diam setelah latihan, tangannya menepuk-nepuk bola tanpa fokus. Ia menolak berhenti ketika sesi game selesai, memaksa dirinya melanjutkan repetisi tambahan. Rekan-rekannya menyadari ada yang berbeda, tetapi belum ada yang berani bertanya. Mereka tahu, perubahan suasana hati seorang pemain senior bukanlah sesuatu yang bisa disentuh sembarangan. Puncak kegelisahan itu mulai terlihat ketika sesi latihan taktis berlangsung. Dalam skema yang dipersiapkan staf pelatih, Haye mendapat peran lebih besar, sementara kontribusi Marcilio sedikit bergeser. Skenario teknis seperti itu normal dalam sepak bola, tetapi hari itu Marcilio merespons berbeda. Ia beberapa kali terlihat menggeleng, mendekutkan napas keras, dan pada satu momen, menghentikan bola dengan tackle yang terlalu keras untuk ukuran latihan, langsung mengundang keheningan dari seluruh lapangan. Pelatih menghampirinya dengan tenang, mencoba meredakan situasi. Namun raut wajah Marcilio tetap tegang. Ia tidak berteriak, tidak protes, tetapi tubuhnya berbicara lebih keras. Aura kompetisi yang tadinya sehat, sekarang berubah menjadi tekanan yang dapat dirasakan siapapun yang berada di sekitar. Rekan setim hanya saling pandang, tak berani mengambil risiko memicu drama yang lebih besar. Media tentu tidak mengetahui kejadian itu secara langsung, namun rumor dari dalam tim mulai bocor. Cerita-cerita beredar pelan, bahwa Marcilio terlihat berbeda, bahwa ada ketegangan yang membesar, bahwa viralnya Haye mungkin sedang menggeser keseimbangan internal tim. Rumor itu menyebar seperti bensin yang menunggu percikan api. Dan publik, yang sedang menikmati euforia Haye, langsung menyambar isu tersebut. Ketika seorang pemain mulai tersingkir dari sorotan, biasanya publik menaruh iba. Namun kali ini, situasinya lebih rumit. Haye sedang menjadi pahlawan nasional di media sosial, sedangkan nama Marcilio tiba-tiba disebut dalam narasi yang mulai terdesak. Hal ini membuat spekulasi liar bermunculan. Apakah akan terjadi perebutan posisi? Apakah ego akan berbenturan? Apakah klub sedang menghadapi krisis kecil yang tak mereka akui? Manajemen mencoba meredam isu dengan rilis singkat yang menegaskan bahwa semua pemain dalam kondisi baik dan fokus bekerja. Tetapi pernyataan formal tak banyak membantu. Di era viral,
Publik lebih percaya pada potongan rumor dibanding pernyataan resmi. Dan semakin klub mencoba menenangkan situasi, semakin orang percaya ada sesuatu yang disembunyikan. Puncak drama terjadi ketika rekaman pendek dari latihan, entah dari siapa asalnya, beredar di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan momen ketika Marcilio tampak menutup wajahnya dengan handuk, kemudian berjalan menjauh dari kerumunan pemain lain. Tidak ada konteks, namun itu cukup bagi publik untuk menyimpulkan apapun yang mereka mau. Dalam hitungan menit, video itu mengisi timeline bersisian dengan highlight viral Haye, menciptakan kontras dramatis yang sempurna. Di tengah panasnya isu, reaksi pendukung terbelah. Gelombang drama yang mengitari tim semakin besar, dan publik tahu, ketika keadaan sudah sekilas ini, hanya ada satu sosok yang komentarnya selalu ditunggu-tunggu. Sosok yang dikenal tajam, belak-belakan, dan seringkali lebih berani dari banyak analis lain. Nama itu mulai beredar di kolom komentar, Coach Justin. Banyak yang bertanya, mana nih komentar Coach Justin? Ini momen emas. Dan seperti merespons tekanan massa, akhirnya ia muncul. Komentarnya pertama kali meledak di sebuah podcast olahraga yang disiarkan malam hari. Pembawa acara menanyakan pendapatnya soal viralnya Haye dan isu panas Marcilio. Coach Justin hanya tersenyum lebar sebelum membuka pernyataan, viral boleh. Heboh boleh. Tapi kalau sampai ganggu stabilitas tim, itu bahaya. Kalian belum lihat apa-apa. Kalimat itu langsung menyulut kehebohan baru. Publik terpaku. Ia melanjutkan, dengan suara tegas namun tenang. Saya lihat highlightnya Haye, bagus. Anak itu punya bakat. Tapi kalau tim mulai retak, itu yang harus diperhatikan. Analisisnya tak diarahkan ke individu tertentu, tetapi ia memberi peringatan keras bahwa klub besar tidak boleh tenggelam oleh satu momentum viral, karena viral bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Kesannya seakan ia sedang memberi sinyal bahwa badai besar sedang menghampiri. Dalam beberapa jam, klip podcast itu dipotong, diedit, disebar, dan meledak di semua platform. GIF, meme, cuplikan pendek, segala bentuk konten muncul. Narasi semakin terbakar, Coach Justin sudah turun gunung. Banyak pendukung merasa inilah suara yang mereka butuhkan, seseorang yang berani menyentil tanpa takut memicu kontroversi. Dan seperti biasanya, komentar publik pun terbagi-bagi. Manajemen klub tentu tidak tinggal diam. Sumber internal mengatakan bahwa mereka sedikit waspada karena komentar Coach Justin sering menjadi referensi bagi publik dan media. Jika analis sekelas dia menilai ada potensi krisis, maka media akan memperbesar isu itu, dan tekanan bisa semakin menggila. Namun mereka tidak bisa mengontrol narasi. Suara Coach Justin sudah terbang bebas. Di sisi lain, beberapa pemain dikabarkan mengikuti komentar tersebut melalui ponsel masing-masing. Momen ketika mereka menonton cuplikan itu tertangkap dalam rekaman sebuah kamera-kamera dokumenter internal. Beberapa pemain diam, beberapa tertawa kecut, dan beberapa hanya menghela napas. Tapi satu hal jelas, komentar itu masuk ke kepala semua orang. Termasuk Marcilio. Malam harinya, dunia maya semakin meledak. Warganet mulai membuat teori konspirasi. Apakah komentar Coach Justin ditujukan untuk Haye? Untuk Marcilio? Untuk pelatih? Atau untuk manajemen? Padahal ia tidak pernah menyebut nama siapapun. Namun publik, yang sedang haus drama, menafsirkan sesuai imajinasi mereka. Setiap potongan kata dari Coach Justin diperlakukan seperti kode rahasia. Puncaknya terjadi ketika sebuah akun besar di media sosial mengunggah editan dramatis, cuplikan wajah Haye, cuplikan Marcilio yang tampak lelah, rekaman latihan yang tegang, lalu diselipkan suara Coach Justin yang berkata, tim yang retak tidak akan menang apapun. Video itu viral besar-besaran dalam hitungan jam. Klub kembali berada dalam tekanan ekstrim, tanpa bisa membendung arus. Pelatih tim akhirnya memberi komentar diplomatis dalam konferensi pers. Ia mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan bahwa komentar publik, termasuk dari analis, adalah bagian dari sepak bola. Namun wajahnya terlihat tegang. Ia tahu bahwa ketika seorang analis berpengaruh mulai bicara, publik akan memaksa cerita bergerak lebih cepat dari yang bisa ia kendalikan. Dan tepat ketika semua orang masih mencerna dampak komentar Coach Justin, rumor lain mulai muncul. Katanya Marcilio sempat absen dalam sesi latihan ringan keesokan harinya. Tidak ada konfirmasi resmi, tetapi rumor itu seperti bensin baru di atas api yang menyala. Semua orang kini bertanya, apakah komentar Coach Justin hanya analisis, atau sebenarnya peringatan atas sesuatu yang lebih besar? Kota kembang yang biasanya tenang berubah menjadi panggung drama besar.
Viral Haye, kegelisahan Marcilio, dan peringatan pedas dari Coach Justin telah membuat atmosfer klub berada pada titik paling panas. Kini, sorot kamera tidak hanya menyasar pertandingan, tetapi setiap langkah pemain, setiap ekspresi, setiap gerakan kecil yang biasanya tak dianggap penting. Rasanya seperti seluruh kota sedang menahan napas. Di ruang latihan, ketegangan semakin mudah terlihat. Para pemain berjalan dengan langkah yang lebih cepat, namun bicara dengan lebih sedikit kata. Beberapa yang biasanya bercanda kini memilih diam. Di sudut lapangan, Haye tampak berusaha fokus, namun tatapannya sering melayang seolah ia menyadari bahwa setiap gerakannya kini dipantau dengan lensa tak kasat mata. Sementara itu, Marcilio datang lebih awal dan pulang paling akhir, seakan membuktikan sesuatu yang tidak diucapkannya secara langsung. Pada satu sesi latihan tertutup, situasi memuncak. Dalam simulasi pertandingan internal, Haye dan Marcilio ditempatkan di sisi yang berlawanan. Awalnya berjalan normal, hingga sebuah momen kecil mengubah segalanya. Haye mencoba melewati Marcilio dengan gerakan cepat seperti dalam videonya yang viral. Alih-alih bertahan standar, Marcilio menutup ruang dengan tegas dan tackle keras. Terlalu keras untuk latihan, menghentikan bola sekaligus membuat seluruh lapangan terdiam. Suara bola bergulir pelan di tanah terdengar jelas di tengah keheningan itu. Haye bangkit, menatap Marcilio, sementara pemain lain berhenti bergerak. Tak ada teriakan, tak ada dorongan, tapi ketegangan yang tercipta lebih kuat dari adu mulut manapun. Pelatih langsung meniup peluit keras, mencoba memecah atmosfer, tapi semua orang tahu, ini bukan lagi sekadar gesekan, ini benturan ego. Pelatih memanggil keduanya ke pinggir lapangan untuk bicara secara privat. Tidak ada yang tahu apa yang dibahas, namun dari kejauhan terlihat ekspresi tegang. Haye tampak mencoba menjelaskan sesuatu, sementara Marcilio lebih banyak diam dengan bahu mengeras. Ketika kembali ke lapangan, mereka tetap profesional, tetapi jarak di antara mereka seperti tembok tak terlihat yang semakin tinggi. Sementara itu, rumor tentang insiden latihan mulai bocor keluar, meski hanya dalam bentuk desas-desus samar. Media langsung menebak-nebak, apakah ini puncak dari ketegangan yang sejak dulu disinyalkan oleh komentar Coach Justin? Apakah suasana tim sudah benar-benar retak? Publik, yang masih terlena dalam drama, menambah bumbu pada setiap cerita. Di luar lapangan, para supporter mulai ikut terbelah. Sebagian membela Haye dan menyalahkan Marcilio karena dianggap terlalu emosional. Sebagian lagi menilai Marcilio pantas mendapat respek lebih besar, mengingat posisinya sebagai pemain senior yang sudah lama setia pada klub. Warung kopi, forum online, hingga ruang siaran radio lokal dipenuhi debat panas yang tak ada ujungnya. Manajemen mencoba kembali meredakan situasi dengan mengatakan semua berjalan normal, tetapi publik tak lagi percaya. Terlalu banyak kejadian yang beruntun, terlalu banyak momen yang terekam kamera, terlalu banyak rumor dari dalam. Tim yang seharusnya mempersiapkan diri menghadapi pertandingan besar kini justru sibuk mengendalikan opini publik. Saat malam tiba dan kota mulai sepi, dua sosok itu, Haye dan Marcilio, masih menjadi perbincangan di segala penjuru. Namun bukan sorotan publik yang paling berbahaya, melainkan jarak emosional yang terus melebar di dalam tim. Para pemain lain mulai merasa terjepit, takut salah langkah, takut memihak tanpa sengaja. Situasi seakan bergerak tanpa kendali. Pertemuan darurat yang digelar manajemen pada pagi hari itu berlangsung jauh lebih tegang dari yang dibayangkan. Para pemain diminta datang tanpa penjelasan detail, hanya sebuah pesan singkat yang berbunyi, wajib hadir. Penting. Ketika para pemain memasuki ruang rapat, suasananya sunyi seperti ruang sidang. Manajemen sudah duduk rapi di depan, wajah mereka serius, nyaris tanpa senyum. Semua langsung tahu, ini bukan sekadar rapat evaluasi biasa. Pelatih membuka pembicaraan dengan suara berat. Ia menjelaskan bahwa tim kini berada di titik paling rawan dalam musim ini. Viral Haye membawa dampak positif luar biasa bagi popularitas klub, tetapi drama internal yang muncul sebagai konsekuensinya, yang dipicu oleh rumor, tackle keras di latihan, serta komentar para analis, mulai mengganggu fokus dan keharmonisan skuad. Kita berada di persimpangan, katanya. Dan apapun keputusan kita hari ini akan menentukan arah tim ke depan. Haye dan Marcilio duduk di dua sudut berbeda ruangan. Tak ada yang berani menoleh ke arah mereka. Ada rasa aneh yang menggantung di udara, kedua pemain yang menjadi pusat perhatian justru paling diam. Haye tampak gelisah, memainkan ujung celana latihan. Marcilio menatap lurus ke meja, rahangnya mengeras. Ada banyak kata yang ingin diucapkan, tapi tak satu pun yang keluar. Manajemen kemudian memaparkan dampak dari drama yang terjadi.
Statistik media sosial, pemberitaan, hingga komplain sponsor diproyeksikan di layar. Ternyata situasi lebih rumit dari yang diketahui publik. Beberapa brand bahkan mulai menunda kampanye karena takut terseret drama internal klub. Yang mengejutkan, rating pencarian tentang konflik internal Persib melonjak lebih tinggi dibanding pencarian tentang pertandingan itu sendiri. Lalu muncul pertanyaan yang paling berat, apakah tim harus mengambil langkah tegas? Sebuah opsi ekstrim sempat terucap, apakah salah satu pemain harus diistirahatkan sementara demi menenangkan keadaan? Suasana langsung berubah mencekam. Ruangan terasa mengecil. Beberapa pemain menoleh ke arah Haye dan Marcilio dengan panik, takut opsi itu benar-benar diambil. Pelatih buru-buru menenangkan suasana. Ia menegaskan bahwa keputusan drastis bukan prioritas, tetapi stabilitas harus dipulihkan dengan cepat. Ia menatap seluruh pemain dan berkata, konflik seperti ini bisa menghancurkan tim. Kita harus menutup celah itu sebelum pertandingan besar tiba. Para pemain saling bertatapan. Mereka tahu pelatih benar, tim yang tidak solid tak akan mampu menghadapi tekanan pertandingan puncak. Di tengah ketegangan itu, seorang pemain senior lain akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan tetapi tegas. Ia mengatakan bahwa situasi sudah melewati batas, dan semua pemain harus bertanggung jawab, bukan hanya Haye, bukan hanya Marcilio. Kita tim. Kalau satu orang meledak, semua ikut merasakan panasnya, ujarnya. Komentar itu memecah sedikit kekakuan di ruangan, membuat beberapa pemain mengangguk. Setelah sesi pemeriksaan suasana hati dan diskusi terbuka yang berlangsung lebih dari 1 jam, manajemen akhirnya menyimpulkan bahwa tidak akan ada hukuman atau pengistirahatan. Namun semua pemain diminta menandatangani komitmen disiplin baru, tidak boleh memperkeruh suasana lewat media sosial, tidak membiarkan rumor berkembang, dan yang terpenting, menyelesaikan masalah secara internal. Sebuah isyarat halus bahwa klub tak mau lagi terlihat sebagai tim yang mudah terpecah oleh viral. Setelah rapat selesai, para pemain keluar satu persatu. Namun langkah mereka pelan, seakan masih membawa beban keputusan manajemen. Di luar ruangan, wartawan sudah memenuhi koridor, mencari komentar apapun. Namun semua pemain melewatinya tanpa kata, mengikuti instruksi klub. Diamnya mereka justru membuat spekulasi semakin liar. Dan ketika pintu ruang rapat tertutup kembali, manajemen masih duduk di kursi mereka. Seseorang dari staf menghela napas panjang dan berkata pelan, kalau begini terus, kita bisa runtuh sebelum mencapai pertandingan besar. Di titik inilah klub benar-benar berada di persimpangan. Apakah badai akan mereda, atau justru berubah menjadi amukan yang lebih besar? Setelah pertemuan darurat itu, suasana tim memang sedikit mereda, tetapi teka-teki mengenai fenomena Haye justru makin menjadi perbincangan. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang pemain yang sebelumnya tidak terlalu disorot tiba-tiba meledak begitu besar di media sosial. Viral bukan hal baru, tapi viral secepat ini, dengan resonansi seluas itu, terasa aneh. Rumor pun mulai beredar. Ada apa sebenarnya di balik ledakan popularitas Haye? Seorang staf media klub, yang enggan disebutkan namanya, pernah membisikkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa ada pihak luar yang ikut mendorong viralnya klip tersebut. Tidak dalam konteks negatif, tetapi lebih sebagai ekspresi spontan dari sekelompok kreator yang kebetulan menyukai gaya bermain Haye. Namun keanehannya, mereka bukan kreator biasa. Mereka punya jaringan luas, ratusan ribu pengikut, dan kemampuan mengubah cuplikan biasa menjadi konten epik yang terlihat seperti film blockbuster. Kabar itu membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah viralnya Haye murni momentum alami? Atau ada kekuatan naratif dari luar yang tanpa sengaja mengangkatnya ke level berbeda? Jika benar demikian, maka posisi Haye di tengah drama internal tim tidak hanya soal performa, tetapi juga tentang gelombang publik yang terlalu besar untuk dibendung. Di sisi lain, ada cerita yang lebih pribadi. Beberapa pemain menyebut Haye akhir-akhir ini terlihat sering menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal. Seseorang yang kabarnya memiliki sejarah panjang dengan dunia kreativitas digital. Ada dugaan bahwa orang tersebut adalah sahabat lamanya. Seseorang yang dulu pernah berjanji akan membuat dunia mengenalmu suatu hari nanti. Apakah itu kebetulan belaka? Atau bagian dari cerita yang lebih besar? Pelatih sendiri tampaknya tahu sedikit lebih banyak dari yang ia ungkapkan. Dalam sebuah sesi wawancara tertutup, ia mengatakan bahwa Haye memiliki latar belakang yang tidak banyak diketahui publik. Anak itu pernah jatuh, pernah tenggelam dalam kesunyiannya sendiri, katanya. Mungkin sekarang dia sedang bangkit. Kata-katanya mengandung sesuatu yang misterius, seakan ada luka lama yang baru kini mulai diperlihatkan. Beberapa rekan setim mulai mengingat masa-masa ketika Haye sering berlatih sampai jauh lebih larut dibanding pemain lain.
Ada rumor bahwa ia pernah mengalami cedera berat yang menghambat karirnya, bahkan membuat beberapa pelatih meragukan potensinya. Namun Haye jarang membicarakan masa lalunya. Ia hanya tersenyum tipis setiap kali ditanya, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Publik tak pernah tahu bahwa sebelum viral itu terjadi, Haye sebenarnya berada di titik bimbang. Ia pernah mempertimbangkan pindah klub karena merasa tidak berkembang. Namun satu pesan dari seseorang, pesan yang berisi potongan video editan gerakan latihannya, membuatnya berubah pikiran. Video itu memperlihatkan dirinya seperti pahlawan dalam film, dan Haye dikabarkan menangis saat menontonnya. Mungkin itulah percikan pertama yang kemudian meledak menjadi viral besar. Pertandingan besar yang sejak awal musim dinanti akhirnya tinggal hitungan hari. Atmosfer di kota mendadak berubah menjadi medan magnet yang menarik semua perhatian menuju satu titik, duel hidup mati yang akan menentukan arah masa depan klub. Namun di balik hiruk-pikuk pendukung, di ruang tertutup latihan, ketegangan justru semakin terasa mengikat leher semua orang. Viral Haye masih menjadi bayang-bayang yang belum pernah surut. Manajemen terus mengamati setiap perkembangan dengan cermat. Mereka sadar bahwa badai popularitas Haye bukan hanya fenomena media sosial, tetapi juga kekuatan yang mempengaruhi psikologis tim. Ada pemain yang merasa tertekan karena sorotan publik ini tak lagi seimbang. Ada yang mulai membandingkan performanya dengan sang pemain viral itu. Bahkan beberapa anggota staf merasa semua mata menilai keputusan mereka, seolah apapun yang mereka lakukan akan selalu dikaitkan dengan efek Haye. Sementara itu, Marcilio mencoba bertahan menjaga ketenangan. Tapi pada kenyataannya, ia tengah berada dalam pusaran konflik batin. Pelatih itu tahu bahwa Haye sedang naik daun, tetapi ia juga menyadari bahwa tim tidak bisa hanya mengandalkan satu pemain, terutama menjelang pertandingan yang begitu menentukan. Ia khawatir badai popularitas ini akan membuat para pemain kehilangan fokus. Namun di sisi lain, menahan Haye justru berpotensi memicu amarah publik. Posisi Marcilio seperti berdiri di atas tali yang tipis dan licin. Ketegangan memuncak ketika sebuah laporan internal bocor ke publik. Rumor menyebutkan bahwa ada perdebatan keras antara bagian staf teknis mengenai peran Haye di pertandingan nanti. Kabarnya, ada yang menilai Haye terlalu riskan dari sisi taktikal, sementara pihak lain yakin bahwa momentum viralnya harus dimanfaatkan. Berita ini viral dalam hitungan jam, memicu spekulasi liar bahwa kubu-kubu di dalam tim mulai bertabrakan dengan keras. Di tengah semua itu, Haye justru memilih diam. Diam yang bukan pasrah, melainkan diam yang mengumpulkan tenaga. Ia terus berlatih sendirian setelah sesi latihan resmi selesai. Sorot matanya tajam, penuh konflik, penuh tekanan, tetapi juga penuh tekad. Ia tahu ia tak bisa lari dari badai. Popularitas itu bukan pilihannya, tetapi tanggung jawabnya kini sudah berubah. Bukan lagi membuktikan dirinya kepada publik, melainkan membuktikan kepada tim bahwa ia layak dipercaya. Beberapa pemain mulai merasakan perubahan aura dalam diri Haye. Ia tidak lagi terlihat sebagai anak muda yang terseret oleh gelombang viral. Ia mulai tampak seperti seseorang yang siap berdiri di tengah badai. Namun perubahan sikap itu justru membuat sebagian pemain lain semakin resah. Jika dia bermain, sorotan akan ke dia. Jika dia tidak bermain, sorotan juga ke dia, ujar salah satu pemain dengan nada putus asa. Sulit bagi siapapun untuk bergerak bebas ketika spotlight terus mengarah pada satu sosok. Sebuah momen dramatis terjadi 2 hari sebelum pertandingan. Saat sesi latihan tertutup, Haye dan Marcilio terlihat berbicara panjang, sebuah percakapan yang tidak diketahui isi pastinya, tetapi wajah keduanya cukup menggambarkan sesuatu yang penting sedang dibicarakan. Di tribun latihan, beberapa staf yang menyaksikan momen itu menahan napas. Semua menunggu apakah itu dialog rekonsiliasi, atau keputusan pahit. Setelah percakapan itu, suasana tim berubah drastis. Intensitas latihan meningkat, namun begitu pula ketegangan emosinya. Ada sesuatu di udara yang sulit dijelaskan, seperti badai yang sedang menahan diri tepat sebelum meledak. Para pendukung di luar stadion tidak menyadari betapa rapuh kondisi mental tim saat itu. Di media sosial, mereka hanya melihat highlight, foto latihan, dan analisis pertandingan. Mereka tidak melihat kegelisahan yang mendidih di balik pintu tertutup. Dan ketika malam sebelum pertandingan tiba, kota terasa sunyi namun penuh tekanan. Jalanan tampak dipenuhi spanduk dan poster raksasa, sebagian memajang wajah Haye, sebagian memajang slogan klub. Tetapi di dalam hotel tempat tim menginap, tidak ada sorak-sorai. Tidak ada tawa. Yang ada hanya ketegangan yang melilit dada semua orang. Semua menunggu jawaban yang hanya bisa diberikan oleh satu orang, Marcilio. Apakah Haye akan dimainkan?
Ataukah nama yang paling viral di negeri ini justru akan duduk di bangku cadangan pada pertandingan terpenting musim ini? Hari pertandingan akhirnya tiba. Sejak pagi buta, kota sudah berubah menjadi lautan warna dan suara. Ribuan supporter memenuhi jalanan, membawa bendera, flare, dan harapan yang menumpuk sejak awal musim. Mereka tidak peduli pada drama internal, isu viral, atau konflik di balik pintu tertutup. Yang mereka tahu adalah satu hal, malam ini, klub kesayangan mereka harus menang, apapun taruhannya. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa di dalam stadion, setiap langkah tim dipenuhi keraguan dan pilihan berat. Ketika bus tim memasuki area stadion, sorakan menggelegar seperti gemuruh badai. Namun para pemain di dalam bus tetap diam. Sebagian menunduk, sebagian menutup mata mencoba menenangkan diri. Marcilio duduk paling depan, tangannya menggenggam catatan kecil yang berisi rencana pertandingan. Namun catatan itu tak lagi penting. Yang terpenting adalah keputusan yang baru akan diumumkan beberapa menit sebelum kick-off, keputusan mengenai Haye. Begitu memasuki ruang ganti, suasana berubah semakin tebal. Suara para supporter yang menggema dari luar seperti bergabung menjadi satu tekanan besar yang menimpa dada setiap pemain. Saat papan line-up diletakkan di tengah ruangan, semua orang menahan napas. Haye berdiri tanpa bergerak, seperti patung. Matanya tak berkedip, menunggu apakah namanya akan terpampang atau tidak. Kemudian pelatih mengumumkan dengan suara berat, malam ini, kita mainkan segalanya. Suara itu menggema. Perlahan, papan line-up dibalikan. Nama Haye terpampang di posisi starter. Ruangan langsung meledak, bukan oleh sorak, tetapi oleh gelombang emosi campur aduk, kaget, tegang, tak percaya, dan bagi beberapa pemain, ketakutan. Keputusan ini berarti seluruh dunia akan melihat apakah klub ini siap menghadapi konsekuensi dari popularitas seorang pemain muda. Haye menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak viral, ia terlihat benar-benar tersentuh. Para pemain lain menatapnya, beberapa dengan dukungan tulus, beberapa dengan rasa ragu. Namun sesuatu dalam diri Haye tampak berubah. Aura gugup yang dulu membungkusnya kini memudar, digantikan oleh ketenangan yang nyaris menakutkan. Ia menatap rekan-rekannya dan berkata pelan, gue bakal mati-matian buat tim ini. Ketika mereka berjalan menuju terowongan stadion, sorak para supporter menggelegar menghantam dinding beton. Stadion berguncang. Lampu-lampu sorot menembus langit yang mulai menggelap. Suasana itu terasa seperti adegan final sebuah film epik. Namun bagi para pemain, ini bukan film. Ini realita yang menuntut mereka sempurna dalam sekali kesempatan. Begitu mereka keluar ke lapangan, atmosfernya langsung menelan mereka. Flash kamera meledak seperti petir. Can supporter menggema seakan stadion berdenyut hidup. Semua mata tertuju pada Haye. Kamera TV mengikutinya sejak langkah pertamanya. Bahkan lawan pun beberapa kali melirik dengan tatapan penuh perhitungan. Viral ternyata bukan hanya menaikkan nama, tetapi juga mengundang bidikan tak terlihat dari segala arah. Kick-off dimulai, dan sejak menit pertama, pertandingan langsung berjalan brutal. Kontak keras terjadi di mana-mana, tekanan tinggi dari kedua tim membuat setiap sentuhan bola terasa seperti adrenalin murni. Seluruh stadion membeku ketika Haye mulai menggiring bola ke dalam kotak penalti. Suara supporter yang sebelumnya bergemuruh berubah menjadi dengungan panjang yang hampir tak terdengar, seakan puluhan ribu orang menahan napas pada detik yang sama. Di bangku cadangan, beberapa pemain berdiri tanpa sadar, tangan mereka menggenggam erat pagar pembatas. Sementara Marcilio mencondongkan tubuh ke depan, seperti ingin melompat masuk ke lapangan. Momen itu terlalu penting. Terlalu besar untuk dilewatkan. Bet terakhir lawan mencoba menutup ruang. Namun Haye, dengan ketenangan yang tidak pernah terlihat sebelumnya, menahan bola sekejap, lalu melakukan gerakan tipuan yang membuat Bet itu terpeleset setengah langkah. Sorakan kecil pecah dari tribun, tapi supporter belum berani berteriak. Mereka tahu ini belum selesai. Mereka tahu bola masih berada di kaki seorang pemain yang viral, banyak dibicarakan, dan kini sedang membawa seluruh musim di pundaknya. Saat Haye mengangkat kepala, ia melihat kiper lawan bergerak maju, berusaha mempersempit sudut. Dalam sepersekian detik, wajah-wajah rekan setimnya terlintas di pikirannya. Para pemain yang meragukannya, yang mendukungnya, yang takut pada popularitasnya. Ia juga mengingat tatapan Marcilio di ruang latihan 2 hari lalu, tatapan yang penuh kecemasan, tapi juga penuh kepercayaan. Jangan buktikan ke publik, kata pelatih. Buktikan ke tim. Dan pada momen itu, Haye mengeksekusi tendangan.
Bola melesat deras, memantul di tanah, melewati sela kaki kiper lawan, dan seperti slow motion dalam film, seluruh stadion hanya bisa melihat jalur bola itu meluncur tanpa bisa dicegah. Lalu, jedar. Bola menghantam sisi dalam tiang gawang, memantul ke belakang jaring. Penonton meledak. Stadion seperti meletus oleh ledakan suara yang merobek langit. Suporter menangis, berteriak, melompat, saling memeluk, kehilangan kendali seketika. Haye berdiri terpaku. Ia tidak melakukan selebrasi apapun. Ia hanya menatap jaring yang bergetar. Seolah ia sendiri tidak percaya momen yang selama ini dikejar, ditakuti, dan dibicarakan oleh seluruh negeri akhirnya menjadi kenyataan. Dalam sekejap, rekan setimnya berlari menghampiri, memeluknya keras, merayakan gol itu bukan sebagai kemenangan personal, tetapi sebagai penyelamat moral yang mereka butuhkan. Di pinggir lapangan, Marcilio menutup wajahnya dengan kedua tangan. Namun bukan karena stres, melainkan karena emosinya meluap-luap. Gol itu bukan hanya gol kemenangan. Gol itu adalah jawaban atas seluruh keraguan. Jawaban atas tekanan publik. Jawaban atas konflik internal yang sudah berbulan-bulan menekan pundaknya. Untuk pertama kalinya sejak drama viral meledak, ia merasakan beban itu meleleh, walaupun hanya sedikit. Namun pertandingan belum selesai. Lawan, yang tersentak oleh gol mendadak itu, langsung meningkatkan serangan. Babak akhir berubah menjadi perang habis-habisan. Para pemain Persib bertahan mati-matian, menahan setiap tekanan, setiap crossing, setiap tembakan. Haye pun dipaksa turun membantu pertahanan, menunjukkan bahwa popularitas bukan alasan untuk menghindari kotor dan kerasnya tugas defensif. Waktu tambahan 4 menit terasa seperti 4 jam. Setiap detik membuat jantung supporter berdetak lebih keras. Stadion tidak lagi bersorak, stadion berdoa. Dan ketika wasit akhirnya meniupkan peluit panjang, seluruh kota seakan runtuh dalam teriakan kemenangan. Pemain saling berpelukan, beberapa jatuh berlutut, beberapa menangis tanpa malu. Mereka tidak hanya memenangkan pertandingan. Mereka memenangkan diri mereka sendiri. Di tengah hiruk-pikuk selebrasi, Haye berjalan perlahan ke arah pinggir lapangan. Marcilio menunggunya di sana. Keduanya saling menatap tanpa kata. Dan pelatih itu akhirnya berkata, dengan suara yang hampir tenggelam di balik gemuruh stadion. Kau sudah mengubah semuanya. Malam itu, bukan hanya skor yang berubah. Bukan hanya klasemen yang bergerak. Malam itu, seorang pemain viral mengubah arah klub, arah kota, arah cerita, dan mungkin masa depan mereka semua. Kemenangan dramatis itu langsung meledakkan seluruh kota menjadi lautan perayaan. Jalanan dipenuhi konvoy supporter yang menyalakan flare dan menyanyikan chant kemenangan sepanjang malam. Media sosial pun ikut terbakar. Video gol Haye tersebar ke seluruh platform, ditonton jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Tetapi di balik semua gegap gempita itu, ada ketegangan baru yang mulai muncul, sebuah ketegangan yang tidak terlihat oleh mata publik. Di ruang ganti, situasinya berbeda. Para pemain merayakan dengan penuh emosi, namun ada rasa lelah yang lebih dalam dari sekadar fisik. Mereka sadar, kemenangan itu bukan akhir, melainkan awal dari babak baru yang jauh lebih berat. Haye, yang menjadi bintang utama malam itu, duduk di sudut ruangan, memandangi gulungan perban di kakinya. Ia merasa bangga, tapi juga bingung. Sorotan itu kembali membesar, kali ini 10 kali lipat. Marcilio, di sisi lain, menerima ratusan pesan dalam hitungan menit, dari analis, dari teman lama, dari wartawan, dari para pengamat yang sekarang tiba-tiba menyebutnya pelatih jenius setelah sebelumnya meragukan kemampuannya. Ia tidak tersenyum. Sebenarnya, ia lebih takut dari sebelumnya. Kemenangan memang menyelamatkan tim, tetapi sorotan yang mengarah ke Haye sekarang menjadi terlalu besar. Ia tahu dunia sepak bola tidak pernah memberi waktu bernapas setelah kemenangan. Saat mereka keluar dari stadion untuk naik ke bus, kerumunan supporter menghadang, berteriak-teriak memanggil nama Haye. Beberapa bahkan mencoba menyentuh bahunya. Sorakan itu begitu keras sehingga menggetarkan dinding kaca stadion. Namun justru di tengah lautan cinta itu, Haye merasakan kecemasan yang tumbuh. Ia mulai menyadari bahwa setelah gol itu, ekspektasi akan melompat ke level yang mustahil untuk dikendalikan. Di dalam bus, pemain-pemain lain mulai membicarakan hal yang tidak berani mereka katakan sebelumnya. Kalau dia terus viral begini, tekanan buat kita makin gila, bisik salah satu pemain senior. Bayangkan kalau pertandingan berikutnya dia gagal. Kalimat itu menggantung di udara seperti awan gelap yang siap meledak.
Memang benar, viral bukan hanya berkah. Viral adalah pisau bermata dua yang bisa mengangkat atau menjatuhkan siapa saja. Sementara itu, di ruang konferensi pers, atmosfer juga tidak kalah panas. Wartawan berebut menanyakan satu hal, apakah Haye akan menjadi pemain inti permanen mulai sekarang? Pertanyaan itu datang berulang-ulang, dari sudut yang berbeda, dari nada yang berbeda, tetapi semuanya membawa implikasi yang sama, tekanan pada Marcilio. Pelatih itu menjawab dengan diplomatis, tetapi raut wajahnya tidak bisa berbohong. Ia sedang berada di ambang keputusan-keputusan berat. Ketika rombongan kembali ke hotel, suasana tim mulai retak tipis. Beberapa pemain merasa lega Haye mencetak gol, tetapi sebagian merasa posisinya terancam. Mereka khawatir bahwa momentum viral Haye akan mengubah struktur tim. Ada yang diam-diam kesal karena kontribusi mereka tenggelam. Ada yang mulai menganalisis ulang peran mereka. Namun tidak ada yang berani mengatakannya secara terbuka. Belum. Haye pun merasakan perubahan itu. Ia merasakan tatapan berbeda dari rekan-rekannya. Ada yang penuh hormat. Ada yang penuh kekhawatiran. Ada pula yang penuh persaingan tersembunyi. Ia sadar bahwa dengan gol itu, ia bukan lagi pemain muda biasa. Ia bukan hanya viral,